Selamat sore Tribuners, misteri pembunuhan tukang jamu terungkap. Misteri kematian Deti Suminarsi berusia 38 tahun yang merupakan seorang tukang jamu di Garut akhirnya terungkap. Pelakunya yakni Yusuf Ardi berusia 41 tahun ditangkap tim Sancang Polres Garut di Tanjung Priuk, Jakarta setelah 13 bulan berstatus buron. Berikut laporan langsung dari reporter Tribun Jabar pada 24 Januari 2022 pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Mulai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Pada pagi hari ini kami dari Polres Garut akan melaksanakan press conference terkait pengungkapan dan penangkapan pelaku pembunuhan yang terjadi di tahun 2020 akhir. Jadi ini adalah kejadian pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada tanggal 20 Desember tahun 2020 sekitar pukul setengah 4 sore dengan TKP yaitu di Kampung Mekar Bakti di Desa Cikelet, Kecamatan Cikelet, di mana korban adalah saudari Deti Suminarsi yang merupakan ibu rumah tangga dan juga penjual jamu. Adapun kejadian atau kronologisnya perlu saya ingatkan bahwa pada saat kejadian bahwa korban ditemukan oleh tetangganya dan juga termasuk juga ketua RT-nya dalam keadaan tertelungkup, tertidur, dan kemudian ada luka cekik di lehernya. Setelah dilakukan langkah-langkah pengolahan TKP, akhirnya penyidik dan penyelidik Polres Garut bisa mengidentifikasi pelaku, yaitu adalah suaminya sendiri, yaitu adalah saudara YAK umur 41 tahun, pekerjaannya adalah anak buah kapal. Jadi kronologis dari kejadiannya berdasarkan pengakuan dari tersangka bahwa pada saat malam kejadian itu terjadi percekcokan di mana almarhumah atau korban ini meminta cerai kepada si pelaku. Di situ pelaku menolak dan kemudian bahkan juga sempat juga ada permasalahan di mana pelaku meminta korban untuk menjual motornya untuk digunakan sebagai modal usaha, tetapi ada penolakan dari korban. Ada dua permasalahan itulah yang akhirnya menjadi motivasi dari pelaku untuk menghabisi nyawa korban pada saat malam hari itu. Pada saat setelah dicekik dan kemudian dibungkus menggunakan selimut itu, kemudian yang bersangkutan akhirnya juga mengambil barang milik korban, yaitu ada uang sejumlah Rp70.000 dan kemudian handphone serta motor Honda Beat yang sudah dijual semuanya di daerah Purwakarta. Untuk 13 bulan masa pelarian yang bersangkutan sempat berada di beberapa daerah, yaitu di Pekalongan, ya. Di situ yang bersangkutan ternyata menemui temannya yang merupakan kapten kapal. Kemudian sempat juga ke daerah Kerawang menemui keluarganya, yaitu bibinya. Kemudian juga sempat juga ke Purwakarta untuk menjual barang-barang yang milik korban. Dan kemudian akhirnya ke daerah Muara Angke, Jakarta Utara, di mana pelaku bekerja sebagai anak buah kapal penangkap ikan. Dan selama 13 bulan itu sudah melakukan trip perjalanan sebanyak 3 kali. Ya, 3 kali. Jadi di laut itu selama 4 bulan, kemudian kembali lagi ke Jakarta Utara, di situ hanya seminggu, kemudian setelah itu kembali lagi ke laut lagi. Dan alhamdulillah berkat langkah-langkah penyelidikan yang kami lakukan, kami akhirnya bisa menemukan posisi pelaku. Dan kebetulan pada tanggal 20 Januari kemarin, tim Sancang, tim penyelidik sudah berhasil untuk mengidentifikasi dan kemudian menemukan posisi yang bersangkutan yang sedang standby di kapal menunggu keberangkatan seminggu lagi yang akan berangkat ke laut lagi selama 4 bulan.
Akhirnya dapat kami tangkap, bekerja sama juga dengan Polres Pelabuhan Tanjung Priuk. Yang akhirnya kami kembali ke Polres Garut untuk dilakukan pertanggungjawaban dan penyidikan lebih lanjut. Untuk ancaman hukumannya, untuk pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP dan pasal 365 KUHP, ya, kaitan dengan pencurian kekerasannya dan juga pembunuhan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun penjara. Jadi ABK itu saat pelarian. Pada saat pelarian, berarti selama 13 bulan sudah 3 kali trip. Artinya Bang, dihabisi nyawa anaknya itu dengan dicekik dulu? Ya, istrinya, ya, dengan cara dicekik. Kemudian setelah itu yang bersangkutan sempat juga menghubungi anak korban, ya, anak dari korban untuk supaya datang ke lokasi untuk menandakan bahwa memang ibunya sudah tidak ada. Kalau ke anaknya itu Pak, ngakunya dia yang bunuh atau siapa? Tidak mengaku, hanya menyampaikan di situ hanya menyampaikan di pesan WhatsApp-nya bahwa coba datang ke lokasi jamu itu karena ibu tidak ada temannya. Ada teman sendiri. Nah, cuma menyampaikan seperti itu aja. Ternyata sudah dalam keadaan meninggal. Oke? Ya. Ya.